Mari kita sama-sama membaca dari kitab Kejadian 28 ayat 10-12 dari terjemahan IMB. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Sampailah ia di suatu tempat, dan karena matahari telah terbenam, maka ia bermalam di sana. Ia mengambil sebuah batu dari tempat itu, menjadikannya alas kepalanya. Lalu tertidurlah ia di tempat itu. Dan ia bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi yang ujungnya mencapai langit. Dan tampaklah para malaikat Elohim sedang turun dan naik tangga itu. Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa dan langka. Tidak banyak orang bisa mengalaminya. Yakub satu-satunya orang yang mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa di tempat itu. Ia bermimpi. Di tempat itu dia melihat ada tangga yang mencapai langit. Di situ tampak malaikat turun naik, dan itu satu tempat yang begitu luar biasa. Lalu saya melanjutkan di ayat yang ke-13 sampai ayat yang 15. Tampaklah Yahweh berdiri di atasnya, dan dia berfirman, "Akulah Yahweh, Elohim Abraham dan Elohim Ishak ayahmu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Olehmu dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan membawamu kembali ke tanah ini. Karena aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Dari mimpi itu, Yakub melihat Tuhan muncul di hadapannya dan menyatakan sebuah janji kepadanya. Itu adalah perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada Yakub. Yakub menerimanya. Seperti yang dituliskan di ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Yakub menerima janji tentang penyertaan Tuhan. Dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai kemanapun Yakub pergi, serta membawamu kembali ke tanah ini. Karena aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah janji di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan, melainkan tetap melakukan apa yang dijanjikannya kepada Yakub. Yakub menerima itu. Itu hal yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi pada Yakub? Ayat yang ke-16 dan 17. Dan Yakub terbangun dari tidurnya, lalu berkata, "Sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya." Dan dia merasa takut, lalu berkata, "Betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah bait Elohim. Inilah pintu gerbang surga." Ini satu tempat yang luar biasa. Respon Yakub pada saat pagi, dari waktu tempat terbangun dari tidurnya, dia merasakan bahwa itu tempat sangat luar biasa. Lalu ayat 18, dan Yakub bangun pagi-pagi mengambil batu yang telah dijadikan alas kepalanya. Batu itu dijadikan sebuah tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Dan ia menyebut tempat itu Betel. Sedangkan pada mulanya nama kota itu adalah Luz. Dari bangun pagi, lalu
Yakub mengambil batu dan mengurapinya, menuangkan minyak ke atasnya dan memberi nama Betel. Itu satu langkah yang luar biasa. Namun di ayat 20 sampai 22 ada satu hal yang saya merasakan sebuah yang janggal yang dilakukan oleh Yakub. Mari kita sama-sama membacanya. Lalu Yakub mengucapkan sumpah, "Jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kutempuh ini, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku, dan batu ini yang telah kudirikan sebagai tugu akan menjadi bait Elohim. Dan dari segala sesuatu yang akan engkau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan 1/10 kepadamu." Di manakah kejanggalannya? Kejanggalannya adalah Yakub menawarkan sebuah syarat kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai aku, kalau Tuhan melindungi aku dalam perjalanan tempuh, dan kalau Tuhan memberikan roti kepadaku untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, maka Tuhan akan menjadi Elohimnya. Wow, inilah satu langkah yang kurang ajar. Tetapi bagaimana respon Tuhan? Kekurang ajaran Yakub ini berbahaya. Kenapa? Karena dia menyatakan syarat kepada Tuhan. Ini juga sering terjadi kepada orang-orang pelayanan. Kalau engkau memenuhi kebutuhanku, kalau engkau memberikan keinginanku, kalau engkau menyediakan apa yang harus aku kenakan, aku pakai, maka aku akan pelayanan. Kalau tidak, aku tidak mau pelayanan. Ada orang-orang seperti itu yang memberikan syarat kepada Tuhan. Seharusnya kita nggak begitu. Seharusnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Anugerah yang Tuhan beri, anugerah yang begitu nyata Tuhan nyatakan kepada kita. Bukannya kita memberikan syarat, kalau Tuhan begini maka aku begini, kalau Tuhan gak begini aku tidak akan begini. Harusnya gak begitu. Dan itulah yang menjadi masalah di dalam umat Tuhan. Hati mereka di tempat itu, di tempat yang namanya Betel, pengalaman Betel, tidak terjadi perubahan sedikit pun.